Teduh Plus Studio. Shalom sahabat-sahabat Teduh Plus yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya bukan kebetulan kamu klik video ini. Mungkin kamu sedang bergumul, mungkin kamu sedang di persimpangan pilihan. Dengarkan baik-baik, karena Tuhan mau bicara langsung ke dalam hatimu hari ini. Sahabat Teduh Pak, hidup ini dihadapkan dengan penuhnya pilihan. Tapi tidak semua pilihan membawa kita pada kebebasan sejati. Seringkali dunia menawarkan janji manis, tapi di baliknya ada jerat yang tak terlihat. Namun ada satu suara yang selalu memanggil kita kembali, bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Kasih itulah yang hari ini ingin kamu dengar. Kasih yang membebaskan, bukan menjerat. Kasih yang bukan menuduh, tapi memulihkan. Karena kamu adalah orang yang dikasihinya. Baiklah sahabat Teduh Plus, sebelum kita mendengarkan langsung suara Tuhan melalui firman-Nya, baiklah kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus, agar mendiamkan suara-suara lain dalam hati kita, agar hanya suara Tuhanlah yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu pergumulan kami yang tak terlihat. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi pelita di tengah kegelapan pikiran kami dan menjadi suara kasih yang memanggil kami pulang. Ubah kami lewat setiap kata yang Engkau nyatakan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 16 sampai dengan 19. Biarlah setiap kata yang tertulis ini menuntun kita masuk lebih dalam ke dalam hatinya. Amsal 1 ayat 16 ayat 19. 16. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan, dan mereka segera menumpahkan darah. 17. Sebab sia-sia jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. 18. Tetapi mereka mengintai darah mereka sendiri. Mereka memasang jerat terhadap nyawa mereka sendiri. 19. Demikianlah akhir segala orang yang loba akan keuntungan. Ia merenggut nyawa orang yang memilikinya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran yang baru saja kita dengar menjadi pelita bagi langkah kita. Sekarang kita masuk pada perenungan firman ini. Seperti pada pembacaan kita di ayat 16 mengatakan, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Bayangkan seorang anak yang dengan penuh semangat berlari, tapi bukan ke pelukan ayahnya, melainkan ke tepi jurang yang curam. Begitulah gambaran orang yang sudah terbiasa mengejar dosa. Karena seperti kita ketahui, dosa itu mengandung kenikmatan. Kenikmatan yang diberikan dunia. Mereka bahkan tidak berpikir lagi. Keputusan demi keputusan diambil dengan tergesa, asal ada cuan, asal cepat sukses, asal terlihat berhasil di depan orang lain. Mereka segera mengambil tindakan, padahal setiap langkah itu membawa mereka makin jauh dari kasih Tuhan. Sahabat Teduh Plus, jangan biarkan kakimu ikut berlari bersama dunia, karena dunia tidak akan peduli apakah kamu selamat atau tidak. Yang penting kamu ikut arus. Selanjutnya di ayat 17 menyatakan, sebab sia-sia jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Ayat ini kuat sekali. Tuhan pakai gambaran burung yang bebas, yang terbang tinggi, untuk bilang, kalau kamu punya penglihatan rohani, kamu akan tahu itu jebakan. Tapi seringkali, justru kita pura-pura tidak lihat. Kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang gelap, tapi karena kita takut kehilangan peluang, kita tutup mata dan terus melangkah. Saya pribadi pernah ada pada posisi di situ. Beberapa tahun lalu,
Saya ditawari proyek kerja yang kelihatannya menjanjikan. Orang bilang, santai aja. Semua orang juga main belakang. Ini normal. Dan saya tahu, ini bukan jalannya Tuhan. Tapi saya tergoda. Saya tunda-tunda untuk bilang tidak. Saya pakai alasan, doakan dulu. Padahal dalam hati saya tahu ini jaring. Dan benar saja, saat saya hampir menyetujuinya, saya merasa gelisah luar biasa. Saya tidak bisa tidur. Roh Kudus seperti menjerit di dalam hati saya. Akhirnya saya mundur. Dan beberapa bulan kemudian, proyek itu terbongkar. Ada penipuan, dan beberapa orang ditangkap. Kalau saya ikut, nama saya mungkin sudah hancur. Sahabat Teduh plus Kasih Tuhan itu nyata. Dia membiarkan saya melihat jebakan itu, namun mengingatkan melalui Roh Kudus. Karena saya ini orang yang dikasihinya. Dan kamu juga, kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang dikasihinya. Tetapi mereka mengintai darah mereka sendiri. Mereka memasang jerat terhadap nyawa mereka sendiri. Demikian bunyi ayat 18, Sahabat Teduh Plus. Ayat ini terdengar keras tapi jujur dan menyelamatkan. Alkitab bilang, saat kita memilih untuk menipu orang lain, saat kita mencoba menjatuhkan orang lain demi keuntungan kita sebenarnya sedang merusak diri kita sendiri. Bayangkan, seseorang yang dengan penuh strategi menyusun jebakan, berpikir bahwa ia akan menjatuhkan orang lain. Tapi ternyata, dialah yang jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Sahabat Teduh Plus. Itu seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Kita pikir kita sedang mengontrol situasi. Padahal yang sedang terjadi, kita sedang menghancurkan batin kita perlahan. Hati kita mulai tumpul terhadap kebenaran. Hati nurani jadi terbiasa berkompromi. Dan lambat laun, kita tidak lagi merasa bersalah. Itu bukan kemenangan. Itu kehancuran yang tertunda. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pemangsa. Dia menciptakan kita untuk saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Jadi saat kamu tergoda untuk menginjak orang lain demi naik, ingat, jalan yang kamu injak itu bisa jadi adalah jalan menuju dar kehancuranmu sendiri. Sobat Teduh Plus, kita sekarang masuk pada perenungan terakhir ayat bacaan kita hari ini. Demikianlah akhir segala orang yang loba akan keuntungan, ia merenggut nyawa orang yang memilikinya. Di ayat 19 ini, ayat ini seperti pukulan yang tepat di hati. Alkitab tidak mengatakan bahwa uang itu jahat, tapi kerakusan, keinginan untuk selalu lebih, untuk tak pernah cukup, untuk menghalalkan segala cara, itulah yang merampas jiwa kita. Dan ini bukan hanya tentang uang. Loba itu bisa soal status, soal pengakuan, soal validasi dari orang lain. Berapa banyak orang yang kehilangan damai, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan kesehatan, karena terus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa memuaskan. Saya pernah bertemu seorang pria dan sukses secara dunia, punya bisnis besar, mobil mewah, sering healing liburan ke luar negeri. Tapi saat kami duduk dan bicara jujur, ia berkata, "Saya capek. Saya merasa kosong. Saya nggak tahu buat apa saya hidup." Sahabat Teduh Plus, jangan biarkan dunia menukar jiwamu dengan pencapaian sementara. Hati kita hanya bisa dipenuhi oleh doa kasih Tuhan. Dan kasih itu tidak menuntut performa. Kasih Tuhan tidak menjebak. Kasih Tuhan membebaskan. Sahabat Teduh Plus, kamu tahu nggak?
Tuhan tidak menuliskan ayat ini untuk menghukum kita. Dia menulis ini untuk memperingatkan kita. Seperti ayah yang menangis saat anaknya hampir disambar api, Tuhan melihat hidupmu begitu berharga, sampai Dia rela mati di kayu salib, agar kamu tidak terjerat oleh dosa. Jangan sia-siakan kasih yang begitu dalam. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankan firman-Nya, agar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya baiklah, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu, seringkali kami hampir jatuh karena ambisi dan keserakahan. Ampuni kami Tuhan, lembutkan hati kami agar peka melihat jerat dunia, dan kuatkan kaki kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Kami mau hidup sebagai orang yang dikasihi, bukan yang tersesat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Teduh Plus, terima kasih sudah menemani renungan hari ini. Kalau kamu merasa diberkati, bantu kami dengan subscribe, like, dan share video ini ke orang yang kamu kasihi. Ingat, kamu gak pernah sendiri. Tuhan selalu bersamamu, karena kamu adalah orang yang dikasihinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.